Hari ini kita akan mempelajari tentang firman dengan judul Kenalilah Pikiranmu. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam bahasa Inggris ditulis, for as he thinketh in his heart, so is he. Seperti apa yang dipikirkan orang dalam hatinya, pada akhirnya dia akan seperti itu. Karena itu berhati-hatilah terhadap pikiranmu, sangat berhati-hati terhadap pikiranmu. Matius 9 ayat 4, Yesus mengatakan, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dari hatimu? Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Mari saudara kita mempelajari tentang pikiran kita. Yang pertama adalah 2 Korintus 10 ayat 5 menuliskan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang berarti pikiran itu dapat ditawan dan dapat ditaklukkan. Apabila ada pikiran negatif, pikiran saya gagal, saya tidak berharga, tawan pikiran itu, taklukkan di bawah kaki Kristus. Yang kedua, pikiran dapat diperbaharui. Yang berarti setiap hari kalau saudara berpikir negatif, mungkin hidupmu sekarang dalam keadaan yang negatif. Jangan khawatir, dalam waktu singkat pikiran saudara ini bisa diperbaharui, dapat diperbaharui, dapat yang baru, dan pelan-pelan nanti hidupmu pun akan berubah menjadi yang baru. Yang ketiga adalah pikiran itu dapat dipelihara. Pikiran dapat dipelihara. Jadi dimaksud dalam dapat dipelihara di dalam Alkitab adalah ada pikiran seperti saudara memelihara seekor ternak. Bayangkan ada seekor ternak putih, domba, dan seekor domba berwarna hitam. Mana yang saudara kasih makan? Apabila saudara memberikan makan domba yang putih terus, maka dia akan menjadi besar. Sebaliknya saudara memberikan domba yang hitam terus dikasih makan, misalnya pikiran negatif saudara dikasih makan. Orang berkata, wah ekonomi Indonesia susah ya. Lalu dikasih makan lagi, betul pekerjaan saya juga susah. Betul, kenapa hidup saya khawatir? Waduh, anak-anak susah sekolah. Wah, terus dan lama-lama domba itu engkau pelihara menjadi domba hitam dalam hidupmu, dan lama-kelamaan hitamlah yang terjadi dalam hidupmu. Hari ini saya berdoa buat saudara agar engkau memelihara pikiran yang positif, pikiran yang baik. Aku berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan tanganku, Tuhan memberkati keluargaku, Tuhan memberkati masuk dan keluarku. Dimanapun aku berada, di perusahaanku aku diberkati, di rumah Tuhan memberkati aku, pekerjaan tanganku diberikan berkat oleh Tuhan. Aku diberkati. Tuhan mau hidupku bahagia, Tuhan mau keluargaku bahagia. Pikiran-pikiran seperti itu harus kita pelihara supaya jadi besar. Pikiran yang domba yang putih itu menjadi besar dan lama-kelamaan menjadi kenyataan. Sebuah kisah tentang Dr. Wayne Dyer. Dr. Wayne Dyer adalah seorang anak yatim piatu. Lalu saat-saat ini dia berhasil menjadi seorang penulis buku yang kaya raya, yang diberkati Tuhan. Dr. Wayne Dyer berkata tentang merubah pikiranmu, maka engkau dapat merubah hidupmu. Di saat dia dimasukkan ke yatim piatu, seluruh yatim piatu menangis, tetapi dia mencoba merubah pikirannya dan berkata kepada dirinya, bukankah kita bahagia bisa main di sebuah tempat, tidak ada orang tua yang mengawasi, kita bisa bermain sepanjang hari. Karena pikirannya yang positif itu, berhari-hari dia pertahankan pikiran itu sehingga hidupnya menjadi positif. Dia meraih gelar doktor, menulis berbagai macam buku, dan hidupnya sangat diberkati. Karena itu saya berdoa dari Filipi 4 ayat 7, bila ada pikiran yang negatif, katakanlah ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Dan biarlah damai sejahtera itu memelihara pikiran saudara yang baik. Apa yang saudara pikirkan, reka-rekakan yang baik boleh terjadi dalam hidup.